Halo semuanya, bagi teman-teman yang masih bingung memberikan penomoran halaman yang berbeda-beda dalam satu dokumen Word, check this out, tapi subscribe dulu ya. Langsung saja di sini kita siapkan dulu makalah atau skripsi atau tesis yang akan kita buat penomoran dalam satu Microsoft Word. Nah, di sini ada cover, ada kata pengantar, daftar isi, bab, dan daftar pustaka ya misalnya. Nah, untuk cover ini biasanya tidak menggunakan nomor. Untuk kata pengantar daftar isi biasanya menggunakan nomor berupa angka Romawi ya. Sedangkan untuk bab itu biasanya dia menggunakan nomor 1, 2, 3 seperti itu, dan daftar pustaka ya di sini biasanya menggunakan nomor juga di bawah, tengah bawah. Nah, untuk awal bab biasanya itu berbeda dengan selanjutnya. Kalau awal bab biasanya nomornya itu di tengah bawah, kalau selanjutnya itu di pojok kanan atas. Nah, kemudian bab lagi ini penomorannya di tengah bawah. Nah, jadi kali ini bagaimana kita membuat penomoran yang berbeda-beda dalam satu dokumen Word ya. Oke, sebelumnya dalam Microsoft Word ini ada namanya header dan footer. Ya, kita klik saja 2 kali di bagian atas. Nah, ini yang atas namanya header ya, header. Yang bawah namanya footer. Ini karena kita akan memberikan penomoran yang berbeda, maka kita buat section yang berbeda-beda. Misal untuk cover kita buat section 1 ya. Untuk kata pengantar dan daftar isi kita buat section 2. Kemudian bab kita buat section 3, bab 1 kita buat section 3, bab 2 kita buat section 4. Kemudian bab 3 kita buat section 5. Ya, bab 3 kita buat section 5, kemudian daftar pustaka kita buat section 6. Ya. Bagaimana caranya? Kita letakkan kursor di sebelum kata pengantar ini. Kemudian kita pilih page layout, kemudian kita pilih breaks. Kemudian kita pilih next page. Nah, kita cek sudah berubah dari sectionnya. Kita klik 2 kali headernya ya. Nah, ini sudah berubah. Untuk covernya section 1, untuk kata pengantarnya section 2 ya, kata pengantar dan berisi section 2. Same as previous ini artinya sama seperti sebelumnya. Kita nonaktifkan ini link to previously-nya untuk yang header, yang footer-nya juga kita nonaktifkan same as previous-nya. Ya, same as previous-nya kita nonaktifkan, klik link to previous. Dan section 1, section 2. Nah, ini untuk bab 1 masih section 2. Kita rubah menjadi section 3. Bagaimana caranya? Kita letakkan kursor pada sebelum bab 1 ini. Kemudian lagi kita pilih page layout. Kemudian kita pilih breaks. Kita pilih next page. Kemudian kita cek apakah sudah berubah sectionnya. Kita klik 2 kali bagian headernya. Nah, jadi ini sudah berubah section 1, section 2, section 2, ini section 3 pada bab 1. Kemudian kita nonaktifkan ya, same as previous-nya kita nonaktifkan link to previous untuk headernya. Kemudian footer-nya juga kita nonaktifkan link to previous-nya. Jadi bab ini kan berbeda nanti dengan daftar isi dan kata pengantar.
kemudian ini pada awal bab kita buat berbeda nomornya. Biasanya kan penomorannya di tengah bawah, itu berbeda dengan selanjutnya. Kalau selanjutnya itu di kanan bawah kalau awal bab, kalau selanjutnya itu di kanan atas ya. Kalau awal bab di tengah bawah, kalau selanjutnya di kanan atas. Nah, bagaimana caranya? Berarti ini kita buat berbeda ya. Jadi kita buat berbeda, jadi kita checklist different first page. Nah, SMS previous ini kita nonaktifkan lagi. Untuk header dan footernya kita nonaktifkan link to previousnya. Kemudian bab 2 ini masih section 3. Nah, kita jadikan section 4. Caranya seperti tadi, kita letakkan kursornya pada sebelum kata bab 2. Letakkan kursornya di sini. Kemudian kita pilih page layout. Kemudian kita pilih breaks. Kita pilih next page. Kita cek. Nah, ini sudah section 4. Kemudian otomatis akan terchecklist juga different first page. Nah, ini ya, kita checklist different first page-nya. Kemudian SMS previous-nya kita biarkan saja ya, kita biarkan saja karena pada bab ini, bab 2 ini sama seperti bab 1 untuk penomorannya, cuman dia different first page-nya kita checklist ya. SMS previous-nya atau link to previous-nya kita aktifkan. Selanjutnya pada bab 3 kita mau buat menjadi section 5. Ini masih section 4, kita buat section 5. Kita letakkan lagi kursornya di sebelum bab tulisan bab 3. Kita letakkan kursornya di sini. Kemudian page layout, kemudian breaks, kemudian next page. Nah, ini menjadi section 5. Kemudian checklist different first page-nya. Kemudian SMS previous-nya kita biarkan saja. Nah, ini untuk daftar pustaka ini kita buat section 6 ya. Kita jadikan section 6, ini masih section 5. Kita jadikan section 6, kita pilih lagi, letakkan kursor di sebelum daftar pustaka, kemudian pilih page layout, breaks, kemudian kita pilih next page. Maka dia akan menjadi section 6. SMS previous-nya kita hilangkan. Tapi sebelumnya ini karena daftar pustakanya cuman 1, jadi different first page-nya kita hilangkan checklist-nya. Ya, karena daftar pustakanya cuma 1. Kita hilangkan different first page-nya, checklist pada different first page. Kemudian SMS previous-nya kita nonaktifkan ya, dengan cara klik link to previous. Oke, nah ini sudah. Jadi makalah ini karena makalah daftar isi bab 1, 2, 3 dan daftar pustaka, jadi hanya ada 6 section. Ya, untuk cover section 1, kata pengantar dan daftar isi section 2, bab 1 section 3, bab 2 section 4, bab 3 section 5 dan daftar pustaka section 6. Nah, kalau sudah terbagi menjadi section-section seperti ini, kita tinggal beri nomor atau kita buat penomorannya. Untuk cover biasanya itu tidak ada nomornya ya, tidak ada halamannya, maka ini kita tidak usah diberi
penomoran, kita langsung saja pada kata pengantar. Kata pengantar ini biasanya, kata pengantar dan daftar isi ini biasanya menggunakan Romawi ya, Romawi dan letaknya di tengah bawah. Kita pilih desain ya, kemudian kita pilih page number. Biasanya nomornya di tengah bawah ya, page number. Kemudian bottom of page kita kalau di tengah bawah maka pilih yang plain number 2 atau yang letaknya. Nah, seperti ini. Ini masih nomornya 2 ya. Karena cover nomor 1 tapi tidak ada, ini masih nomor 2. Bagaimana cara kita mengubahnya? Kita kembali lagi pada menu desain, kemudian page number, kemudian format page number, kemudian kita pilih ini Romawi ya, kita menggunakan angka Romawi, nah menggunakan Romawi yang kecil saja. Kemudian start at dimulai dari 1 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi kata pengantar 1, kemudian daftar isi 2, nah untuk bab, untuk awal bab ini bab 1 section 3 ya. Untuk awal bab ini biasanya penomorannya di tengah bawah dan menggunakan nomor menggunakan angka ya, 1 2 3. Nah, kita pilih page number, kita pilih bottom yang plain number 2 yang letaknya di tengah di bawah. Nah, ini masih kita harus format dulu ya page numbernya. Kalau tadi Romawi kita rubah menjadi angka 1 2 3 ya. Kalau tadi angka Romawi, ini angka 1 2 3. Kita klik lagi page number, kemudian kita pilih format page number, kemudian kita pilih number formatnya yang 1 2 3 start at-nya 1. Oke. Nah, ini maka dia letaknya akan seperti ini di tengah. Untuk awal bab. Nah, untuk selanjutnya page selanjutnya itu dia biasanya letaknya di kanan atas ya, karena ini SMS previous. Saya bilang kan ya, kita harus number lagi di atas, biasanya di kanan atas kita klik plain number 3 atau letaknya di kanan atas. Nah, ini 1, ini 2. Nah, ini bab 3 sudah menyesuaikan mengikuti pada bab 1. Jadi awal babnya di tengah bawah, kemudian selanjutnya di pojok kanan atas. Begitupun dengan bab 3, awal babnya di tengah bawah, dan karena tidak ada lagi maka biasanya kalau masih ada bab 3 itu akan ada di pojok atas, karena tadi SMS previousnya tidak kita aktifkan ya, tetap kita aktifkan. Kemudian daftar pustaka kita pilih di tengah bawah. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk bab-babnya SMS previousnya kita tetap aktifkan supaya dia tetap pada bab 1 seperti itu. Nah, seperti ini jadinya. Untuk covernya tidak ada halaman atau nomornya, kata pengantar di tengah bawah menggunakan Romawi, kemudian daftar isi di tengah bawah menggunakan Romawi, awal bab 1 di tengah bawah menggunakan nomor 1 2 3 ya. Kemudian selanjutnya di kanan atas, bab 2 di bawah, tengah bawah, selanjutnya di kanan atas, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Jadi kalau misalnya babnya ada bab 4, kalau skripsi atau tesis ada bab 4, bab 5, maka disesuaikan. Berarti sectionnya ditambah lagi. Seperti itu. Jadi gampang ya membuat
nomor penomoran pada Microsoft Word dalam satu Microsoft Word tapi berbeda-beda. Ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang menggunakan angka Romawi, ada yang menggunakan angka biasa. Jadi seperti itu. Terima kasih.